Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini kita ambil dari Daniel 3 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-7 dan 11 sampai 28. Mari kita merenungkan dan mari kita membaca bersama. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, maka dicampakkannya seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sedrak, Mesak dan Abnego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sedrak, Mesak dan Abnego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sedrak, Mesak dan Abnego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sedrak, Mesak dan Abnego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sedrak, Mesak dan Abnego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sedrak, Mesak dan Abnego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sedrak, Mesak dan Abnego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sedrak, Mesak dan Abnego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang menyala-nyala itu. Berkatalah, Sedrak, Mesak dan Abnego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.
Lalu keluarlah Sedak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sedak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak akan mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya Bapak Ibu, dalam perikop ini kita diajarkan bagaimana kita harus setia terhadap Tuhan Yesus. Karena di mana ada kesetiaan, di situ kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jalan, apalagi dalam kondisi yang saat ini yang susah, saat ini ekonomi yang saat jatuh, saat ada masalah depan kita. Tapi di mana kita setia, di situ Tuhan akan buka jalan yang luar biasa buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang penuh berkat buat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kebesaran anugerah-Mu, di mana kami dapat berkumpul kembali di pagi hari ini. Kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hal untuk setia kepada kami, untuk membuat iman kami semakin tumbuh. Biarlah iman kami setia di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang bertahta dalam segala aktivitas kami. Dampingilah kami mulai saat ini sampai dengan pekerjaan kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, haleluya, amin.